Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Baik-baik saja, baik-baik, bagus. Ya, jadi saya kesini tadi itu berkunjung Pak sambil bikin video. Terus ada Bapak ini sambil kita tanya-tanya bareng ya Pak ya. Oke, ya. Perkenalkan dulu nama Bapak siapa? Nama saya dikenal orang namanya Ponirin. Pak Ponirin. Ya, Biasanya betul. ya. Asli mana Bapak? Saya asli dari Ngawi, Asli dari Ngawi. Terus Kabupaten Ngawi. asli Ngawi. Ya. Untuk keluarga juga di sana semuanya Pak? Keluarga besar saya ada di sana semuanya, tapi keluarga saya sendiri kebetulan saya kan belum berkeluarga Oh gitu. Jadi masih atau mantan berkeluarga. gitu ya Pak. Mas Jadi sekarang lagi- single ya Pak ya? Lagi single jomblo. Jomblo menikmati suasana di sini. Hmm. Oke. Pertama kali Bapak di Purwo itu tahun berapa, Pak? Kalau saya ingat-ingat pertama kali saya datang ke Alas Purwo itu tahun 97. Tahun 97 sampai sekarang Sampai sekarang perkiraan sudah 24 tahun. 24 tahun. Terus gini, Pak, kan udah lama di sini. Sebenarnya yang dicari itu apa, Pak? Yang dicari sebetulnya banyak hal. Satu, jelas pengetahuan. Ya, Pengetahuan yang bisa membuat kita menjadi manusia yang maju dalam hal berpikir untuk kehidupan setelah adanya kehidupan. gitu ya, Pak ya. Gitu. Jadi dikonsep mulai kehidupan yang sekarang ini untuk mengkonsep kehidupan yang akan datang. Gitu ya, Pak. Nah, seperti itu. Untuk pengalaman sendiri, Pak, kita kan hidup di tengah hutan terkadang ada enaknya, ada enggaknya gitu. Banyak nggak enaknya. Banyak enggak enaknya. Iya, nggak ada enaknya ya kalau di tengah hutan itu. Enggak enaknya gimana, Pak? Bisa Kalau di diceritain? tengah hutan itu yang saya pernah alami sendiri, ya di tengah hutan itu kita tinggal sendirian, tanpa ada logistik, Iya, ya. tanpa ada teman, tanpa ada peralatan, ya kita hidup benar-benar semi apa? Semi hewan, semi manusia. Jadi kalau hewan itu mungkin menggunakan cakar aja, menggunakan apa? Kalau kita masih menggunakan senjata Nah. tajam. Untuk mengambil apa? Mengambil makanan yang ada di hutan. Seadanya berarti gitu ya, Pak ya. Seadanya. Apa yang kita tahu di hutan bisa dimakan, itu kita makan. Gitu ya, Pak ya. Seperti itu saya dulu di tengah hutan. Nah, untuk enaknya gimana, Pak? Kalau enaknya, jelas kita nggak ada yang ganggu. Berarti tenang. Tenang, kita nggak ada yang ganggu. Mau jungkir, mau balik, mau baring, mau terlentang, nggak ada yang ganggu. Tapi nggak enaknya yaitu tanpa persiapan logistik. Kalau masih persiapan logistik kita repot bawanya orang di tengah hutan berbulan-bulan, Iya. ya kan? Ya kalau Bertahun-tahun malah, Pak ya. sehari-hari, bahkan bertahun. Jadi harus bisa hidup tanpa ada perencanaan. Apapun yang terjadi kita sudah siap hidup di hutan. Iya. Kan gini, Pak, sebentar lagi kan tahun baru. Oh ya, Ini kegiatan tahun baru itu kira-kira ngapain, Pak, kalau di sini, Pak? kalau saya di sini secara pribadi saya kan nggak ada planning mas untuk tahun baru. Kita hanya ngikuti alur yang ada di sini aja. Jadi mengalir gitu ya, Pak ya. Mengalir apa yang ada di sini. Karena kita untuk membuat planning nggak pantas. Bekalnya nggak ada, mau Iya. buat planning, ya kan? Nah, jadi kita ikuti alur yang ada di sini hari-hari ya seperti ini aja. Nanti kalau ada mungkin ada teman datang untuk ngajak kita berpesta, ya siap. Iya. Bakaran tahun baru, ya kan? Iya, Kalau terbakar. nggak ada kita udah siap hidup apa adanya. Iya. Jadi nggak kaget kita. Ini kan Bapak udah lama memasuki kayak di hutan Alas Purwo sini, Pak. Iya. Keadaan waktu Bapak pertama kali di Purwo itu gimana, Pak? Keadaannya alamnya di Purwo ini, Pak? Ya, keadaan pertama saya masuk ke Alas Purwo itu saya simpulkan di kesan saya, gitu loh. Jadi keadaan pertama saya masuk ke Alas Purwo itu sangat berkesan karena apa? Benar-benar masih alami. Bayangkan nggak alami bagaimana? Untuk menjangkaunya ke Alas Purwo itu dulu saya harus jalan kaki, tidak pakai kendaraan. Wah, Setelah di Alas Purwo, akses jalan juga belum ada, baru ada jalan setapak. Di situ dikelilingi laut, di lautnya masih banyak ikan, banyak udang, banyak kerang. masih asri banget ya, Pak ya. Masih asri banget. Terus di situ jarang berjumpa dengan orang. Paling sekali kita jumpa sama orang itu nelayan. Ya, yang pada intinya berarti hutan masih belantara banget gitu, Pak ya. Hutannya masih belantara banget, satwa masih utuh, dan kita ini datang sudah kondisinya seperti itu kan, tinggal nikmati aja, tinggal Iya. enjoy aja. Dulu. Pokoknya kayak kita itu pergi ke dunia asing lah, yang kita nggak pernah lihat sapi liar, tahu-tahu Iya, di situ ada. ada, Kita gitu. nggak pernah lihat macan, tahu-tahu ada gitu loh. Gitu. Dulu seperti itu. Pertama Nah. saya datang. Ini, Pak, kegiatan apa yang biasanya Bapak lakukan di Purwo itu?
kalau mengisi waktu-waktu Bapak kesehari-harinya gitu. Kalau di Alas Purwo yang di hutan Alas Purwo dulu, ini Ya. kan di Mbah Dawa sekarang, Ya. ya kan. Di Alas Purwo dulu itu saya kegiatannya belajar mencari kehidupan. Iya. Artinya gini, masyarakat datang ke laut itu kan mereka mencari penghasilan dari mencari ikan, mencari udang. Saya belajar kehidupan mereka supaya saya bisa bertahan hidup di Alas Purwo. Padahal Tanpa lebih bekal oh, itu ya. sulit atau saya bisa merepotkan orang lain gitu loh. Jadi saya belajar mencari ikan, belajar mencari udang, belajar nyelam, belajar jaring gitu kegiatan saya dulu. Lebih tepatnya itu menguji kesabaran gitu ya Pak ya. Ya kalau kesabaran ya harus diuji. Iya. Nah, ini kita kan lagi ada di makamnya Mbah Dawa ini Pak ya. Betul. Bapak kan sekarang lagi di sini. Sekarang ada di Mbah Dawa. Bapak tinggal di sini udah berapa lama Pak kalau di sini kalau di Kalau lokasi saya ini? hitung dari pertama memutuskan tinggal di Mbah Dawa sampai sekarang 4 tahun berjalan. 4 tahun berjalan. 2017 sampai sekarang 2021 yang 4 tahun berjalan. Iya. Di sini kan banyak orang yang tanya Pak kan ya. Iya. Di makam ini ada simpang siur. Di sini makamnya orang tetapi kok panjang sekali. Nah, sebenarnya di pemakaman ini tuh pemakamnya orang atau mungkin atau gimana Pak kejelasannya gitu. Menurut Ini- pengertian Bapak aja, ya. Kalau ini kan rentetannya dalam sejarah. Sejarah yang saya terima itu pesan langsung dari keluarga kerajaan Klungkung Bali. Oh, gitu ya Pak. Jadi pada zamannya dulu di kerajaan Klungkung itu terjadi pemberontakan Nyai Calon Arang. Saking saktinya Nyai Calon Arang, raja meminta bantuan kepada Empu Barada. Itu eranya era Erlangga Wah, di Kediri sana. Lampu Barada dimintain pusaka yang bisa untuk memusnahkan Nyai Calon Arang yang ada di Bali. Bali. Orang yang dipercaya untuk mengantar pusaka ke Bali itu namanya Suryo Bojonegoro yang sekarang dikenal Mbah sebagai Dawa. Mbah Dawa itu. oh jadi ceritanya Kenapa bisa begitu. sampai sini? Karena begini, sepanjang perjalanan beliau dan rombongan membawa pusaka ini selalu menimbulkan perasaan yang nggak nyaman, nggak enak. Akhirnya bertanya-tanya kenapa ini pusaka kita bawa kok selalu menimbulkan perasaan nggak enak. Dengan sangat terpaksa sebelum nyebrang ke Bali, pusaka dicek, dijejer sepanjang makam itu. Oh Ya. ya, di situ makamnya ya. Setelah itu mereka membentuk formasi. Setelah itu semedi untuk ngecek powernya, ngecek ioninya, ngecek sembarang kalirnya. Iya ya. Setelah itu mereka ternyata kecewa berat karena pusaka sudah tidak sesuai dengan harapan lagi. Oh, Akhirnya beliau dan rombongan ini mau meneruskan perjalanan ke Bali tidak bisa, mau kembali ke Empu Barada tidak cukup muka karena udah diberi amanah kok tidak sampai tempatnya sana. Akhirnya beliau meminta pengadilan kepada Yang Maha Kuasa melakukan ritual. Disitulah terjadi mereka semuanya musnah atau kalau bahasanya yang dikenal umum adalah mukso. moksa. Pusakanya pada mukso, orangnya juga mukso. Jadi sepanjang itulah dulu menjejer pusaka itu. Jejernya sepanjang itu. Oh, jadi yang ada di makam itu sebenarnya itu pusaka, gitu, tilasan pusaka gitu juga ya. plus orang. Plus orangnya juga. Tapi bukan orang mati, orang yang sedang ritual membentuk formasi tertentu sehingga mereka melakukan mukso. Oh, gitu. Karena gitu. nggak mungkin lagi melanjutkan perjalanan untuk ngantar pusaka. Mm. Jadi cerita seperti itu bukan cerita dari saya, Ya. ini dari keluarga kerajaan Klungkung Ya. yang menitipkan pesan kepada saya. Iya, iya, iya. Seperti itu ceritanya. Terima kasih banyak ya Pak ya.